Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Novalia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kutipan dan daftar pustaka. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan adalah kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Hasil dari kegiatan ini dapat berupa ringkasan atau ikhtisar. Untuk fungsi-fungsi dari kutipan itu sendiri, yang pertama adalah kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang terakhir, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Jenis-jenis kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutip. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Pengutipan dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung harus menyebutkan atau menuliskan nama belakang penulis, tahun terbit bahan bacaan pada akhir kalimat yang memuat kutipan tersebut. Tujuan kutipan langsung itu sendiri yaitu yang pertama mengenalkan suatu hal yang baru, yang kedua pengutipan langsung dapat memberikan tekanan atau hal untuk diberi perhatian pada suatu yang khas dari orang lain. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Kalimat yang digunakan penulis berbeda dengan gagasan orang lain yang terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Dalam tata cara penulisan, kutipan langsung memiliki dua cara, yaitu yang pertama, penulisan kutipan singkat ditandai dengan tanda baca petik dan bagian yang tidak dikutip dituliskan dengan tanda baca elips. Bagian selanjutnya, menulis sumber kutipan tersebut dinyatakan dengan cara menuliskan nama penulis kutipan, tahun, dan halaman berapa kutipan tersebut diacu. Yang kedua, tata cara penulisan kutipan selanjutnya adalah kutipan panjang. Sumber acuan yang digunakan tetap sama. Berbeda dengan kutipan singkat, penulisan kalimat yang dikutip dengan cara kutipan panjang tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam teks atau paragraf. Kutipan tidak langsung. Penulisan kutipan tidak langsung biasanya dinyatakan dengan menuliskan nama penulis dari sumber aslinya dan tahun terbit sumber tersebut. Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat parafrase, yaitu penulis atau pengutip harus mengikuti alur pikiran penulis asli dari sumber atau bahan rujukan yang telah dibaca oleh pengutip, dan penulis harus memberikan tanda baca petik pada frasa atau kata yang dikutip sama dengan sumber aslinya. Berikut adalah contoh-contoh dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Baiklah, selanjutnya akan ke materi kedua, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Ada beberapa manfaat dari penulisan daftar pustaka seperti memenuhi etika penulisan, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian, sebagai pendukung ide seorang penulis, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil, dan referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Selanjutnya adalah tata cara penulisan. Untuk tata cara penulisan daftar pustaka itu sendiri, yang pertama adalah nama penulis. Untuk nama penulis buku tersebut harus dibalik seperti Hadi Setiadi menjadi Setiadi, Hadi. Yang kedua diiringi dengan tahun, lalu judul buku, lalu kota penerbit dan penerbit.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua yang menonton bisa paham dan mengerti. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan mengenai kutipan dan daftar pustaka. Judul materi saya adalah ilmu komunikasi. Pada paragraf pertama, saya menggunakan kutipan langsung, yaitu komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sumber yang saya cantumkan adalah Wikipedia. Dan pada kutipan langsung ini saya menggunakan tanda petik sebagai tanda kutipan tersebut. Selanjutnya, pada paragraf ketiga saya menggunakan kutipan langsung yang dikutip melalui beberapa nama pengarang yang saya cantumkan. Kutipan tersebut adalah para ahli atau cendekiawan mengatakan, communication is the process by which an individual transmits stimuli to modify the behavior of other individuals. Nama pengarangnya berjumlah 3, Hovland, Janis, and Kelly. Dengan tahun yang saya cantumkan 1953. Dan di sini juga saya menggunakan tanda petik. Pada paragraf selanjutnya saya menggunakan kutipan langsung juga, namun pada kali ini saya menggunakan nama pengarang saya letakkan di awal. Seperti menurut Effendi, ilmu komunikasi bersifat lintas disiplin ilmu karena memiliki objek material yang sama dengan ilmu-ilmu lainnya yaitu manusia. Selanjutnya, saya juga menggunakan kutipan langsung pada paragraf akhir, yaitu Hovland, Carl I. Hovland mengungkapkan bahwa studi ilmu komunikasi adalah suatu sistem yang mencoba merumuskan komunikasi dalam mode ketat terkait prinsip-prinsip informasi. Lalu, Kate Brooks dalam buku The Communication Art and Science of Speech mengatakan bahwa banyak sarjana komunikasi di berbagai disiplin ilmu telah berkontribusi untuk memberikan pemahaman terkait proses dasar komunikasi, seperti jenis dan bentuk kegiatan komunikasi. Dan yang terakhir, saya menggunakan kutipan langsung, namun nama pengarangnya saya letakkan di akhir, yaitu di mana terdapat program penelitian sistematis yang menguji keabsahan teori, melengkapi kesenjangan pengetahuan, dan menafsirkan serta memvalidasi temuan dalam disiplin khusus. Ini menyediakan ruang yang luas tetapi tidak membatasi diri pada kepentingan akademik lainnya. Effendi, 1984. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara penulisan daftar pustaka. Untuk penulisan daftar pustaka itu sendiri, saya menggunakan 2 contoh, yaitu penulisan daftar pustaka melalui website atau internet dan penulisan daftar pustaka menggunakan sumber buku. Yang pertama adalah sumber internet atau website. Pada penulisannya sendiri tidak jauh berbeda dengan menggunakan sumber buku, akan tetapi pada internet, website yang digunakan pada saat pencarian materi harus dicantumkan, seperti Ambar 2019, pengantar ilmu komunikasi sejarah hakikat proses, websitenya lalu ditambahkan di akhir yaitu online dalam tanda kurung. Lalu pada sumber buku, seperti biasa, nama penulis, tahun, judul buku, kota penerbit dan penerbitnya. Dan pada nama penulis sendiri dibalik, yaitu Komala, Lukiati 2009, judul buku Ilmu Komunikasi Perspektif Proses dan Konteks, Bandung, Widya Pajajaran. Untuk yang terakhir sama seperti yang di atas, yaitu nama pengarang dibalik menjadi Wiryanto, Doktor 2004 untuk tahun, judul buku Pengantar Ilmu Komunikasi Jilid 1, kota penerbit Jakarta, dan penerbit PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.